Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore kawan pajak. Bagaimana kabarnya? Baik, oke. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Firman Armanda dan di samping saya ada rekan saya Rizky Bagus Mandi. Nah, di sini kami host YouTube Live yang akan memandu podcast kita hari ini. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan membahas materi tentang data unit keluarga atau bisa dibilang apa, family tax unit yang ada kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Nah, kebetulan di sore hari ini kita ditemani oleh penyuluh pajak dari Kanwil DCP Jakarta Selatan 2. Di sini ada Ibu Francisca yang cantik. Hai. Ya. Konon katanya tercantik di kantornya. Aduh, salah. Semuanya. Serem. Kemudian biasa dipanggil Om Francisca ya. Iya benar. Halo, kawan pajak. Nah, kemudian di sini ada juga Bapak yang ganteng nih, ada Iya. Pak Imam Lafendi. Ya. Selamat sore kawan pajak. Oke. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak Lafendi? Baik. Gimana Mas baik. Firman? Mas Rizky? Rizky. Alhamdulillah baik. Iya. Semangat banget pada hari ini kita. Ya. Oke, sebelumnya Onti mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu ya, apa itu data unit keluarga dan apakah sama dengan data tanggungan yang ada di PTKP penghasilan tidak kena pajak tuh? Iya benar. Iya sering miskonsepsi ya antara data unit keluarga dengan PTKP tadi yang disebutkan sama Mas Firman sebagai penghasilan tidak kena pajak. Nah, kawan pajak, penghasilan tidak kena pajak itu adalah salah satu pengurang untuk mendapatkan penghasilan neto. Jadi dari penghasilan kotor gitu ya, untuk mendapatkan penghasilan netonya dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak ini. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu ada yang paling, misalnya seperti Mas Firman udah menikah atau belum? Promo gitu ya, promo bujangan. Misalnya sudah bekerja, maka Mas Firman jika tidak ada tanggungan itu pengurang untuk penghasilan kotornya adalah 54 juta untuk setahun gitu. Tapi ternyata nanti misalnya Mas Firman itu mau menanggung ibunya juga bisa, jadi ditambah 4,5 juta. Jadi nanti untuk pengurangnya dalam setahun itu menjadi 54 tambah 4,5, 58,5 juta untuk setahun. Begitu seterusnya. Yang paling tinggi itu adalah penghasilan tidak kena pajak untuk suami yang memiliki istri yang digabung penghasilannya dengan tanggungan 3. Karena 3 tanggungan itu adalah yang paling besar gitu sebagai pengurangnya teman-teman. Itu sekitar 126 juta teman-teman kalau dihitung. Jadi untuk yang suami dengan istri yang digabungkan penghasilannya dengan 3 tanggungan. Nah itu namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah yang bisa ditanggung itu tadi nanti belum sebutin ya. Yang bisa ditanggung itu adalah yang garis lurus ke atas atau ke bawah. Jadi kalau ke samping itu nggak bisa. Jadi misalnya contoh adik kakak itu kan ke samping atau paman itu nggak bisa. Tapi anak itu juga boleh anak tiri atau misalnya anak angkat itu boleh ya, dan orang tua. Tapi hanya paling banyak 3 gitu. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak orang tuanya misalnya masih ada 2 tapi anaknya 3. Nah itu kan berarti tanggungannya semuanya 5 ya sebenarnya, tapi yang masuk PTKP itu hanya 3 saja. Itu kita konsepnya PTKP. Nah, lalu kalau data unit keluarga itu apa sih? Nah kalau data unit keluarga ini kalau di Undang-Undang KUP kita kenalnya itu biasanya satu kesatuan ekonomis, pernah dengar nggak sih? Nah kalian kan relawan pajak nih. Oh iya, kawan pajak mereka adalah relawan pajak loh. Gitu. Ya, jadi satu kesatuan ekonomis. Jadi maksudnya begini. Di Indonesia itu menganut paham satu kesatuan ekonomis dalam arti kata seluruh penghasilan ataupun kerugian dari satu keluarga itu digabungkan begitu kawan pajak. Masih agak ini ya ngawang ya. Dicontohin aja deh. Contoh. Misalnya Rizky adalah seorang artis ya, atau influencer deh karena kan jadi host ya. Seorang influencer gitu. Katakanlah Rizky umurnya masih 16 tahun, bohong, enggak sih ya, apa contoh gitu kan. Nah jadi mas sebenarnya kan masih di bawah ini ya, di bawah tanggungan, belum dewasa kan ya kalau secara, bener gitu. Nah nanti penghasilannya Rizky itu diperhitungkan di kepala keluarganya yaitu bapaknya gitu.
Iya, jadi ketika misalnya Rizky juga punya adik dan semuanya jadi influencer, misalnya katakanlah total anak bapaknya ada 3 gitu, maka nanti penghasilan keseluruhannya, penghasilan bapak, penghasilan ibu, penghasilan anak-anaknya itu digabungkan gitu, namanya satu kesatuan ekonomis. Nanti yang melakukan kewajiban perpajakannya adalah si bapak sebagai kepala keluarga gitu, itu satu kesatuan ekonomis. Ya. Jadi ternyata ada beda konsepsi ya di sini ya. Jadi kalau PTKP itu adalah pengurang untuk penghasilan, tapi kalau DUK ini adalah satu konsep bahwa keluarga itu dihitung di bapaknya gitu ya. Jadi semuanya dikumpulin aja di situ gitu. Sampai nanti menjadi dewasa dan misalnya ketika istri untuk memilih terpisah gitu. Ya. Oh, itu nanti baru diperhitungkan secara terpisah lagi nanti ya? Iya nanti siap. Jadi PTKP sama DUK ini emang sebenarnya mirip kawan pajak, tapi nggak sama. Nah, Pak Imam, yang masuk dalam data unit keluarga apa aja sih contohnya, atau Ya, siapa aja nih yang masuk? sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Seska ya, memang di negara kita itu paham undang-undang penghasilan itu menganut sistem family based gitu Bu Seska ya. Jadi kita masih dipertimbangkan unsur keluarga. Beda dengan yang kemarin saya baca di literasi itu, Malaysia bukan demikian. Jadi Malaysia itu sudah langsung personal based. Jadi ketika kalau kita di sini di kita itu dikenal adanya ketika wanita ingin melepas diri kan harus mengajukan permohonan. Itu justru sebaliknya di Malaysia, dia justru kalau ingin gabung malah justru mengajukan permohonan. Kan seperti itu. Jadi value base itu konsep dari yang dipakai di paham undang-undang pajak kita. Jadi untuk yang jadi setiap anggota keluarga itu masuk daftar DUK. Jadi kalau setiap keluarga namanya keluarga ada kepala keluarga, ada istri dan anak-anak. Dan yang di DUK ini bisa masuk yang namanya DUK atau Family Tax Unit ini boleh yang di luar KK. Misalkan ada orang tua kita yang ingin masuk ke daftar keluarga di yang satu keluarga kita itu bisa meskipun beda kakak. Ayah, ibu, yang pasti itu memenuhi kriteria lurus sederajat tadi. Jadi misalkan Mas Firman atau Mas Rizky ini ada sebagai kepala keluarga misalkan, kepala keluarga, 1 istri, 2 anak, terus ada orang tua misalkan, orang tua mana yang diajak ikut masuk, jadi orang tua laki dan perempuan. Jadi tadi ada berapa orang tadi ini? Kepala keluarga, istri, misalkan 3 anak, 5. Terus ada orang tua dan ibu 7. Jadi ini DUK-nya 7. Meskipun sebenarnya ketika di undang-undang pajak kita, PTKP cuma mengakui 3. Nah ini yang namanya DUK, data unit keluarga atau family tax base ini maksudnya ya yang 7 ini. Jadi yang di DUK ini maksudnya ketika pahamnya seperti ini ya. Jadi paham DUK ini mengakui seluruh penghasilan dan kerugian dari satu keluarga ini. Nah seperti itu pemahamannya. Jadi tadi yang masuk kategori DUK kepala keluarga, terus istri, anak-anak dan ada yang ditanggung tadi. Gitu. Nah ini nih yang jadi memancing pertanyaan ya. Iya. Bagaimana tuh kalau ada istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban pajak terpisah, apa itu tetap masuk di UK suami kah atau tidak, itu gimana tuh Om? Pertanyaannya loh udah nyangkut istri sih. Udah mikirin masa depan ya. Jadi kalau nah itu berarti di kasus ini istrinya mungkin bekerja ya, pastinya ya, karena sampai jadi memilih terpisah gitu kan. Nah sebetulnya untuk dibolehkan karena walaupun template atau default dari undang-undangnya itu adalah satu kesatuan ekonomis, namun demikian ketika misalnya ada status istri menjadi terpisah gitu bisa. Yang pertama itu kan kenapa terpisah gitu, karena ya pasti udah ada putusan dari hakim gitu ya, ini untuk berpisah gitu ya, ya bercerai gitu ya. Atau yang kedua itu karena memilih terpisah gitu, memilih terpisah. Jadi ini tidak ada perjanjian pisah harta, tapi memang memilih terpisah gitu. Terus yang ketiga itu adalah memang karena ada sekarang iya sudah mulai ini ya, dulu zaman saya belum banyak gitu. Iya, ada perjanjian pisah harta nih gitu kan. Iya, dia ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan itu ya. Ini pun nanti akan menjadikan status istrinya itu terpisah gitu dari
dari DUK. DUK-nya Ya, gitu. DUK-nya. Jadi ketika nanti jangan bingung ketika misalnya statusnya ini terpisah. Contohnya aku Pak Imam, nah nanti Jangan, ya itu deh, jangan. nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nanti aku dipentung istri Pak Imam. Misalnya deh calon istri, enggak, misalnya berandai-andai misalnya Tuan Alam. Nah, Tuan Alam punya istri bekerja gitu ya, dan istrinya memilih untuk memisahkan kewajiban perpajakannya gitu ya dari Tuan Alam gitu kan. Jadi tidak pakai konsep yang satu kesatuan ekonomis. Nah, itu berarti nanti untuk tanggungannya di SPT tahunannya Tuan Alam akan memilih K/3, artinya tetap kawin dengan tanggungan 3 kalau anaknya 3 gitu ya. Tapi untuk yang nanti PTKP istrinya itu kan ya, jadi nanti akan punya NPWP sendiri Istri Pak Alam itu karena memilih terpisah. Itu tidak kawin / 0 tanggungan gitu. Itu kalau jadi bukan hanya kata yang bercerai, iya, ini yang masih bersatu tapi memang yang memilih untuk memisahkan diri pengenaan pajaknya. Nah, itu bisa. Oh, berarti itu nanti bedanya pas di istrinya lapor pajak. Nah, itu benar. Jadi memang dia melaporkan pajaknya, pokoknya segala kewajiban perpajakannya, daftar hitung bayar lapornya itu sendiri gitu. Nah, secara data unit keluarga atau untuk kesatuan ekonomisnya berarti nanti Pak Alam itu menjadi 6 ya. Jadi berkurang nanti sebagai kepala keluarga. Kalau misalnya anaknya 3 tadi berarti menjadi 4 ya, menjadi 4 satu kesatuan ekonomisnya. Nanti DUK istrinya itu hanya atas namanya saja gitu. Iya gitu ceritanya. Apalagi nih nanti anak enggak kan? Anak belum ya. Baru calon istri ya. Oke. Dari penjelasan nanti kita jadi lebih paham ya bedanya tanggungan di PTKP sama DUK. Nah, Pak Imam, gimana caranya kalau misalkan ada kawan pajak kita nih yang mau ngupdate DUK kayak tadi misalkan si istrinya tuh milih untuk pisah harta, contohnya itu memilih terpisah gitu ya. Oke, baik. Memang masing-masing di kesatuan unit yang DUK tadi itu di negara kita menganut satu keluarga satu NPWP sebenarnya seperti itu ya. Jadi memang diberikan masih ada opsi untuk salah satunya itu memisahkan diri. Tadi sudah dicontohkan seorang istri yang ingin dikenakan NPW sendiri, punya NPW sendiri, ini bisa saja. Jadi seperti itu. Biasanya untuk yang terkait dengan family, keluarga, kan keluarga ya, misalnya profil kita sendiri itu pun bisa dilakukan perubahan. Jadi terutama yang sudah memiliki akun di kita ya, karena memang prosesnya bisa dilakukan secara online. Oke, otomatis bisa dilakukan. Nah, yang nggak bisa yang nggak punya akses ke DJP online. Mereka siapa ya? Mereka yang pertama yang nggak punya NPWP, otomatis nggak punya akun DJP online, gitu ya, nggak bakal bisa tentu. Terus berikutnya, kadang mereka yang punya DJP online tapi belum diaktifkan karena lupa EVIN, mereka nggak bisa masuk ke DJP online karena untuk kita update data itu bisa dilakukan di DJP online tadi. Jadi yang teman-teman kawan pajak yang sudah pernah mengajukan melaporkan SPT tahunan sudah bukan hal yang baru lagi ya. Saya yakin sudah hafal mereka. Ada di menu profil, Menu profil itu kita sudah login di DJP online, ada menu profil berikutnya itu ada sub menu lagi di sana. Menu lagi namanya daftar keluarga. Coba mungkin bagi yang sudah punya NPWP cek di sana. Apalagi ini masanya masa-masa yang kemarin kita banyak sosialisasikan pemadanan NIK NPWP. Ini maksudnya nanti NPWP itu yang sekarang digitnya berapa, Mas Rizky? Sekarang 16. Ada yang pernah tahu? 15 sekarang. 15 sekarang. Ya, nanti akan berubah sesuai digitnya NIK. Berapa digitnya NIK? 16. Dan akan berubah nanti. Dari NIK yang digitnya 15 berubah ke NIK yang digitnya 16. Seperti itu. Nanti memang tidak serta-merta menjadi NIK itu jadi NPWP enggak. Kita harus cek, kita bisa cek secara sederhana itu
kita login aja dengan dengan user nick kita. Dengan user nick, dengan password yang sama. Kalau memang sudah kita bisa login masuk, otomatis nick kita itu sudah jadi NPWP. Nah, tidak sampai di situ juga sebenarnya. Ketika kita sudah bisa login, nick sudah bisa kita buat masuk, kita cek profil kita masing-masing. Adakah yang minta konfirmasi? Biasanya dikasih stabilo merah atau pink itu warnanya bisnis gaya. Cek kalau memang sudah valid, nanti ada tulisannya valid. Kalau belum, ada tulisannya perlu dikonfirmasi. Nah, ada yang perlu dilakukan berikutnya. Ketika kita mendapati profil kita ada tulisan perlu konfirmasi, kita harus cek dulu. Di sana nanti di profil ada keterangan namanya sudah benar atau belum. Kadang nama yang dipakai itu masih nama ketika dia daftar. Yang awal, pendaftaran awal. Mungkin sekarang dia sudah sekolah banyak gelarnya, atau dia sering sakit ganti nama. Berat namanya. Ya, gitu kan ya. Harus kita cek sampai benar-benar sama. Karena apa? NIP menjadi NPWP ini adalah sinkronisasi antara data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dengan data Dukcapil. Ya harus persis sama. Tingkat kemiripannya kalau tidak salah sampai 80%. Jadi ada yang memang beda sedikit masih bisa masuk, ada yang nggak bisa. Nah, memang ada level kemiripannya. Kalau level 100% semua, saya yakin banyak yang nggak masuk. Seperti itu. Nah, itu cara merubahnya. Nah, terkait dengan keluarga tadi, ketika kita sudah masuk profil menu daftar keluarga, kita cek lagi data-data keluarga kita. Kalau pakai HP kayaknya kurang begitu lebar layarnya ya. Kita harus agak geser sedikit ke kanan. Itu ada. Nah, mungkin bagi kantor pajak yang sudah mengisi semuanya, sudah terdata di situ. Tetapi ada statusnya di bagian kanan itu. Semua yang belum pernah masuk ke daftar keluarga itu akan belum valid semua. Itulah yang perlu dikonfirmasi. Konfirmasinya bagaimana? Tinggal klik tombol validasi, nanti sudah diarahkan pengisian baru. Nanti biasanya kita diarahkan untuk mengisi nomor NIK-nya sama nomor KK. Nah, di situ. Itu cara pertama untuk pemadanan daftar keluarga. Dan untuk perubahannya juga sama di menu itu juga. Jadi, sangat gampang sekali. Seperti itu, Mas Rizky, Mas Firman. Oke. Buat kawan pajak, apakah udah paham tentang data unit keluarga ini? Kalau misalkan masih ada yang mau ditanya, bisa banget cek ke Instagram Kanwil DJP Jakarta Selatan 2 di @pajakjaksel2. Terima kasih buat Onti Siska sama Pak Imam yang sama-sama memberikan kita materi tentang data unit keluarga ini, dan mungkin kalau misalkan ada next pertanyaan bisa kali dibantu jawab di Instagramnya. Iya, pasti boleh dong. Oke. Terima kasih buat kawan pajak yang udah ngikutin kita juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan Ya, selamat sore. Selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Amin.